Pihaknya telah memberikan batas waktu kepada Anies untuk mencari rekan koalisi di Pilgub Jakarta 2024. Waduh sih jenenge. Ia bilang rekan koalisi wajib karena bila tidak kunjung dapat maka PKS juga terancam gagal berlayar. Bukan hanya Anies yang gagal maju. Pun status PKS merupakan pemenang Pileg 2024 di Jakarta dengan menguasai 18 kursi DPRD. PKS hanya butuh 4 kursi lagi dalam mitra koalisi untuk bisa mendaftarkan pasangan calonnya sendiri. Oke. Kalau mencari pembenaran, enak benar kita, ya kan? Kalau sekedar mencari pembenaran. Tapi ya kalau PKS mau begitu ya terserah dia lah, orang partai-partai dia. Kita kan cuma pemilih. Yang bisa dilakukan oleh pemilih adalah tidak memilihnya lagi, selesai. Ya kan? Tapi kalau PKS mau begitu terus, ya nanti lama-lama orang akan tinggalkan dia. Ya. Lalu apakah saya akan memilih yang lain? Enggak. Kita akan lihat bagaimana posisi terakhirnya. Karena yang saya inginkan adalah partai yang memperjuangkan nilai value. Nah pertanyaannya adalah dalam rentang waktu yang panjang mungkin Anda tergoda. Karena itu Anda dipanis pada periode itu. Itu saja. Kalau dulu kemarin kita pilih PKS, besok kita nggak akan pilih lagi. Kalau dia berubah lagi mungkin pilih lagi. Ya itulah dinamika namanya voters. Jadi kalau elit politik bilang politik itu dinamis, maka voters akan bilang nyoblos itu dinamis. Sebetulnya saya nggak enak, ini kan presiden kita pun masih presiden kita ya. Ya. Udah bilang bahwasanya licik mungkin ya gitu. Iya. Tapi kalau cerdas itu ya kecerdasan itu biasanya kan harus ke wilayah positif ya. Ya. Kalau dia memang kelicikannya tinggi, jadi memang betul-betul dia tahu. Kita ngomong begini-begini, jangankan begitu deh. Banyak teman-teman kita kok yang ngomongnya keras, begitu ditawarin ya. Langsung lembek. Langsung berbukanya lembek berbalik. Saya tidak nyangka bahwa presiden begini begitu. Jadi sebetulnya kalau saya tidak takut, jangan juga ya. Contohnya Pak Jokowi minta maaf. Ya. Oh kalau saya pribadi saya maafin kok, saya maafin. Tapi nah dalam konteks pertanggungjawaban sebagai kepala negara dengan beberapa keputusan politik dan langkah-langkah politik yang diambil kan nggak mungkin saya bisa memaafkan begitu aja gitu kan. Emangnya siapa saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, satu kata yang saya tidak suka adalah katanya politik itu dinamis. Sebenarnya itu bahasa positif dari pragmatis ya. Jadi yang dicari itu adalah kalau istilah Rocky Gerung, mana kira-kira yang tukar tambahnya banyak, ya kan? Tukar tambahnya terbesar. Nah ini dalam rangka tukar tambah, ini PKS bikin alasan macam-macam, ya, macam-macam ya. Jadi salah satunya adalah dia bilang waktu sudah habis untuk Anies sehingga ya sudah dia buka opsi untuk gabung dengan Kim Plus. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kalau Anies mau di PKS kan ya boleh. Lalu Anies juga seperti memberikan lampu merah, lampu hijau, bukan lampu merah. Kalau katanya dia bilang begini, buka opsi untuk gabung dengan parpol lain. Nah coba kita baca berita-berita itu yang menurut saya saling terkait ya. Sebagai contoh ini dulu kita baca misalnya judulnya sebagaimana dilansir oleh Detikcom, tenggat waktu habis, PKS buka opsi tinggalkan Anies ya. Ini kalau cari alasan tuh memang gampang ya, enak gitu ya. Kemudian ada lagi judulnya adalah PKS bersedia lepas posisi cawagup asalkan Anies masuk partai.
Kemudian PKS sudah maksimal dan realistis dalam politik. Anies yang dinilai gagal cari mitra koalisi. Kok yang cari mitra koalisi Anies gitu loh. Yang berhak nyalon kan partai politik gitu loh. Kalau Anda punya pengantin ya dijual di pengantinnya. Oke lah. PDIP akui jalan komunikasi dengan Anies. Ini beda lagi nih, udah terlambat bro mungkin. Anies buka peluang gabung parpol takut dijegal di Pilgub Jakarta, tanda tanya. Ya. Wah, oke, coba kita baca dulu yang terakhir ya. Anies mau buka peluang. Oh, jangan. Kita baca dulu ancaman PKS ya, sudah maksimal gitu ya. Nah, oke, coba. Karena tergantung pemberi pesannya. Kalau pemberi pesannya orang yang berbeda, bisa beda juga pesannya. Bergantung pada siapa ya pemberi pesannya. Ini yang kadang-kadang kita nggak bisa pegang itu omongan orang-orang di partai politik ini ya. Oke, coba kita lihat. Oke. PKS sudah maksimal dan realistis dalam politik. Anies yang dinilai gagal cari mitra koalisi. Oke, coba kita bacakan ini. Partai Keadilan Sejahtera PKS dinilai sudah maksimal fifa.co.id ya dalam mengawal Anies Baswedan menuju Pilgub Jakarta 2024. Kok maksimal? Dia doing nothing PKS. Kok maksimal? Dia tidak bawa apa-apa, dia cuma bawa kursinya sendiri. Dan itu bawa kursinya sendiri kan gak akan diganggu orang lain. Maksimal itu adalah ya kalau Anies bisa nyalon itu maksimal namanya. Ya, oke. PKS merupakan partai pertama yang mendeklarasikan Anies sebagai bakal cagup Jakarta sejak 25 Juni lalu. PKS saat itu tak peduli dengan cemoohan yang mendukung Anies. Namun PKS bergeming tetap yakin Anies bersama tandemnya yang juga kader PKS yaitu Sohibul Iman bisa berlayar di Pilgub 2024. Bergeming itu artinya tidak terpengaruh ya. Bergeming itu diam aja ya, kukuh. Ya, kadang-kadang kita salah kaprah bilang tidak bergeming ya. PKS pun meminta Anies bisa membantu cari mitra koalisi karena PKS tak cukup kursi untuk mengusung pasangan calon. Ketua DPP PKS DKI Jakarta Khairuddin menyinggung sabar ada batasnya dengan melihat realistis di lapangan. Menurut dia pihaknya telah memberikan batas waktu kepada Anies untuk mencari rekan koalisi di Pilgub Jakarta 2024. Waduh sih jenenge. Ia bilang rekan koalisi wajib karena bila tidak kunjung dapat maka PKS juga terancam gagal berlayar. Bukan hanya Anies yang gagal maju. Pun status PKS merupakan pemenang Pileg 2024 di Jakarta dengan menguasai 18 kursi DPRD. PKS hanya butuh 4 kursi lagi dalam mitra koalisi untuk bisa mendaftarkan pasangan calonnya sendiri. Oke. Kemudian kita masih terus berikhtiar, terus berusaha sampai batas-batas tertentu. Jangan sampai jelang akhir juga tidak ada kepastian karena PKS akan tertinggal sendirian tidak bisa berlayar. Kata Khairuddin di gedung DPRD Jakarta ya. Pengamat politik yang juga Direktur Survei and Polling Indonesia Igor Dirgantara menganalisis PKS seperti terdesak dan keadaan. Ia mengatakan demikian karena mitra PKS di koalisi perubahan yaitu PKB dan Nasdem diprediksi akan gabung merapat ke koalisi Indonesia Maju KIM. Jika PKB, Nasdem dan KIM ke KIM maka PKS ditinggal sendirian. Selain itu, status Anies yang bukan kader juga membuat PKS sulit. Sebab menurutnya jika berkoalisi dengan PDIP maka PKS akan kehilangan jatah cawagup. Hal itu lantaran PDIP pasti ngotot menempatkan kadernya sebagai cawagup. Bagi Igor, PKS harus realistis demi kebaikan partai dakwah tersebut ke depannya. Menyandingkan Anies dan Sohibul Iman dalam Pilkada Jakarta akan sulit diterima PDIP. Mereka pasti ingin mencalonkan kadernya sebagai cawagup, ujar Igor. Sementara politikus senior PKS Tifatul Sembiring memastikan pihaknya tak pernah berubah dan akan terus berjuang untuk perbaikan umat dan bangsa. Ia menyampaikan demikian untuk menanggapi tuduhan keji yang menyebut PKS mendukung politik dinasti hingga tergiur kekuasaan. Kan memang sudah terbukti gimana, kita kan hanya lihat buktinya aja. Cita-cita menegakkan keadilan dan meratakan kesejahteraan berkhidmat untuk rakyat senantiasa kami perjuangkan. Bisa lihat rekam jejak PKS selama di parlemen dan di pemerintahan. Kata dia dalam cuitan di akun X pribadinya seperti dilihat pada Rabu 7 Agustus 2024. Ya, tak selamanya politik itu kejam. Tapi ini kejam ya. Dia menyontohkan dinamika Pilgub Sumut 2024 dengan sikap PKS yang memilih mendukung Bobi Nasution. Padahal sebelumnya PKS berada di barisan Edi Rahmayadi.
PKS menginginkan Edi agar bisa meyakinkan PDIP untuk berkoalisi. Namun kenyataannya Edi tak kunjung mengantongi dukungan dari PDIP. PKS pun ogah menunggu tanpa kepastian. Jadi PKS sumut harus menunggu sampai kapan? Padahal ada batas-batas waktu, administrasi, jadwal pilkada, pendaftaran, syarat-syarat calon dan lain-lain yang harus dilengkapi semua, ujarnya. Oke, sahabat era sekalian, kalau mencari pembenaran, enak benar kita, ya kan? Kalau sekedar mencari pembenaran. Tapi ya kalau PKS mau begitu ya terserah dia lah, orang partai-partai dia. Kita kan cuma pemilih. Yang bisa dilakukan oleh pemilih adalah tidak memilihnya lagi, selesai. Ya kan? Tapi kalau PKS mau begitu terus, ya nanti lama-lama orang akan tinggalkan dia. Ya. Lalu apakah saya akan memilih yang lain? Enggak. Kita akan lihat bagaimana posisi terakhirnya. Karena yang saya inginkan adalah partai yang memperjuangkan nilai value. Nah, pertanyaannya adalah dalam rentang waktu yang panjang mungkin Anda tergoda. Karena itu Anda dipanis pada periode itu. Itu saja. Kalau dulu kemarin kita pilih PKS, besok kita nggak akan pilih lagi. Kalau dia berubah lagi mungkin pilih lagi. Ya itulah dinamika, namanya voters. Jadi kalau elit politik bilang politik itu dinamis, maka voters akan bilang nyoblos itu dinamis. Bergantung kepada bagaimana sikap partai politik hari itu. Dia dapat reward kah atau punishment kah? Ya kan? Jadi kalau misalnya PKS mengatakan, oh saya pilih Bobi Nasution karena Edi Rahmayadi tidak kunjung datang, tidak kunjung merapat. Ini gimana logika PKS ini? Yang berhak mengajukan calon itu partai politik. Ya partai politik sama partai politik dong berkomunikasi. Kenapa dia tidak berkomunikasi kepada PDIP? Kenapa nunggu Edi Rahmayadi? Padahal Edi Rahmayadi bukan kader PKS juga. Karena Edi Rahmayadi juga tidak memiliki kemampuan untuk mengatakan saya sudah mengantongi PKS. Kan PKS juga dinamis kan. Sama dengan Anies misalnya. Disuruh bernegosiasi kepada partai lain. Bukan tidak dia lakukan. Sudah dia lakukan. Nasdem, PKB. Ya kan datang ke PKB, datang ke Nasdem. Tapi yang terjadi adalah tawaran kepada PKB Nasdem lebih menggiurkan ketimbang tawaran Anies Baswedan. Anies tidak menawarkan apa-apa. Tapi istana Kim Plus menawarkan kursi kabinet serta kelancaran bisnis serta kenyamanan sebagai pimpinan partai terus menerus, kan itu soalnya. Jadi sekali lagi sahabat era sekalian, politik itu dinamis, ya sudah. Bahasa lain dari pragmatisme, dan ternyata PKS partai yang kita harapkan amar ma'ruf nahi mungkar ya melakukan pragmatisme politik juga, akhirnya nggak tahan dengan Uhudism. Saya katakan perang Uhud itu kan begitu. Kalahnya Rasulullah karena pasukan panah di Bukit Uhud itu ikut turun ke bawah untuk ngambil ghanimah. Nah sekarang mungkin PKS gak mau lagi. Dia ingin rebutan ghanimah juga. Gak mau dia jadi oposisi lagi. Ghanimah terlalu nikmat untuk ditinggalkan. Demi strategi politik katanya. Gak tahu strategi politik apa ya. Karena bagi saya yang namanya value is value. Anda mau bilang apa ya, value is value. Jadi kalau seandainya partai politik berorientasinya pada kekuasaan ya sudah. Artinya tidak cocok dengan pemilih yang berorientasi pada basis nilai. Jadi yang dia harapkan adalah, karena gini, partai politik yang dari awal berbasis nilai seperti PKS, amar ma'ruf nahi mungkar mungkin ya. Maka ketika dia tercidra ya, maka orang lain akan lari. Sama seperti PKS ketika presidennya tertangkap korupsi, turun. Demokrat juga begitu. Karena orang pada waktu itu berharap nilai. Tapi kalau Golkar nggak turun-turun ya mungkin karena orang udah biasa lihat kader Golkar ada korupsi. Ya itu memang faktual ya. Ketua umumnya Setia Novanto korupsi. Sekjennya Idrus Marham korupsi. Ya, walaupun Idrus Marham sudah bebas, tapi kan vonis bersalah. Siapa lagi? Banyak, ya kan?
Abdul Ghani Kasubani kader mana ya? Nggak tahu juga saya. Kader partai mana ya. Jadi itu ya sobat era sekalian. Nah coba kita bacakan juga. Anies buka peluang gabung parpol takut dijegal di Pilgub Jakarta. Oke. Calon Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka peluang gabung ke partai politik. Hal itu diungkapkan Anies saat disinggung terkait kans gabung parpol untuk dapat di Pilgub Jakarta 2024. Nanti kita lihat kata Anies di Akademi Bela Negara Partai Nasdem. Oh rupanya masih ada di Akademi Bela Negara Partai Nasdem hari ini ya. Kok nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat itu bukan jawaban. Bukan jawaban yang firm ya. Seandainya Anies bergabung ke parpol, kemungkinan dia akan meraih dukungan maksimal ketimbang sama sekali tidak menjadi kader parpol. Apalagi saat terkabar Anies ditinggal PKS yang mempertimbangkan komunikasi politik dan koalisi Indonesia Maju KIM. Saat ini Anies memang tak terikat parpol. Meski demikian mantan Gubernur DKI Jakarta ini sukses mendapat dukungan di kancah pemilu nasional. Saat Pilpres 2024 Anies mendapat dukungan dari Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera. Di kancah Pilkada Jakarta 2024 Anies mendapat surat rekomendasi dari dukungan dari PKS. Dalam hal ini PKS mengajukan Anies sebagai Cagup Jakarta dan Sohibul Iman sebagai Cawagup Jakarta 2024. Ya, saudara sekalian itu tidak firm juga ya mengatakan iya kita lihat nanti kan. Artinya itu kan bahasa diplomatis ya, artinya tidak menutup kemungkinan tetapi tidak juga sudah ke arah sana ya. Kita harus membaca dalam politik itu memang kita tidak bisa mengatakan iya tidak secara tegas ya. Jadi ya yang bisa kita katakan adalah hal yang sifatnya lebih normatif ya. Coba kita lihat ini lagi ya. Lagi ya. Nih bersedia ya. Coba lihat ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya Tifatul Sembiring mengatakan bahwa coba lihat dan ya nggak apa-apa terserahlah itu kan kata dia. Tapi jangan lupa begitu PKS menyakiti konstituen ya udah pasti nanti akan turun PKS ya suaranya gitu. Kalau Ridwan Kamil menang pasti orang lawannya cuman Dharma Pongrekun misalnya kan gitu. Ya itulah politik. Ya, kalau misalnya kita bilang politik itu dinamis ya itulah bukan dinamis, pragmatis ya. Oke. Oh ya, selamat juga nih. Akhirnya medali emas pertama berhasil disumbangkan Frederick Leonardo dari cabur panjat tebing Olimpiade Paris. Wah, ini memang luar biasa nih Frederick Leonardo ini. Rupanya dapat emas juga kita. Bukan dari bulu tangkis tapi panjat tebing. Coba kita lihat ya. Yang tadi katanya PKS bersedia tapi kok susah dibukanya ya. Oke, kebanyakan iklannya jadi nggak bisa dibuka dia. Coba kita lihat. Kita tutupi iklannya ya. Ya ada beberapa laman yang memang iklan semua isinya jadi susah kita membukanya ya. Oke. Ya itu ya sobat era sekalian ya nggak bisa dibuka nggak tahu di mana beritanya. Tapi intinya adalah ancaman PKS itu adalah dua saja. Yaitu kami sudah habis tenggat waktunya atau masuk PKS. Nah saya tidak tahu ya. Plus dan minusnya. Kalau masuk PKS, apa iya Anies memang selama-lamanya di PKS? Apakah tidak lebih baik membangun partai yang baru yang sama sekali di set up sesuai dengan aspirasi? Karena kalau PKS kelihatannya agak terbatas jadinya. Ya, karena itu partai tentu yang berbasis Islam ya. Sementara Anies kan memang dia kanan tapi masih bisa menampung sayap kirinya ya. Seperti Pendeta Sefat Supit dan lain sebagainya. Saya nggak tahu ya. Toh menurut saya kalau Anies tidak maju sebagai Pilgub DKI juga bukan sesuatu kecelakaan juga, bukan sesuatu kiamat juga. Artinya ya mudah-mudahan nanti suatu saat dia masih bisa ya. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya.
Ada yang bilang dari Harun Masiku. Luar biasa ya. Refli Harun harap maklumi ideologi Prabowo yang otoriter tanpa ada oposisi seperti Putin. Ya ini nggak apa-apa otoriter asalkan semuanya sukses, sejahtera, makmur. Itulah yang disampaikan Koni Bakri tentang pikiran Wowo. Ya itulah yang saya khawatirkan. Kalian yang memuja-muja, cara berpikir orang pemimpin kuat tuh begitu. Dia nggak mau ada yang namanya otoriter, adanya demokrasi. Dia ingin mengatakan yang penting saya kerja. Kan Anda kan pengen hasilnya. No, kita tidak hanya pengen hasilnya, tapi prosesnya juga benar. Karena kita makhluk beriman ya. PKS tak adil pada Anies mau enak dan menang sendiri. Padahal berkat Anies PKS dapat suara di Jakarta. Kini malah mau menekan Anies. PKS siap berhadapan dengan rakyat. RH enggak tabayun dulu ke PKS. Keputusan PKS hasil musyawarah yang kecil. Kemungkinannya orang solih musyawarah mengambil keputusan maksiat bisa salah. Tapi enggak mungkin sepakat dalam dosa dan maksiat. Kalau begini ya. Ini teori ya. Saya ini bisa jadi menjadi kayu bakar. Enggak apa-apa saya enggak dibenci orang. Enggak apa-apa. Yang penting saya mengungkapkan sesuatu. Dan kadang-kadang sesuatu itu tidak saya inginkan terjadi. Contoh misalnya saya hari ini mengkritik keras PKS. Itu bukan berarti saya nggak suka PKS. Saya tidak ingin PKS mengambil jalan itu. Tapi kan sudah terjadi. PKS sudah ngambil jalan mendukung Bobi Nasution, mau tabayun apa. Ya kan? Segala alasan kan bisa dibikin. Nah sekarang dia ngambil alasan gabung sama Kim Plus. Kalau nggak ada apa-apanya, kita sih maklum aja. Ini kan pasti ada apa-apanya. Misalnya kursi kabinet dan lain sebagainya. Kan itu namanya politik sontoloyo. Politik yang tidak berbasis nilai lagi. For this case. Ya kan? Nanti kita akan lihat. Tetapi for this case saya bersuaranya begitu. Kan saya juga gak punya kepentingan kan. Kepentingan saya apa terhadap PKS? Nggak ada. Kepentingan saya terhadap Anies? Nggak ada juga. Anies mau jadi gubernur, tidak jadi gubernur. Refli Harun tetap begini. Cuma yang kita inginkan adalah demokrasi itu tumbuh dan berkembang secara baik. Makanya saya bilang kalau kita mau fair ya harusnya 3 orang ini berkompetisi di Jakarta secara fair. Ahok, Anies dengan Ridwan Kamil. Kan baru keren demokrasi kita. Lalu masyarakat tinggal memilih mana. Lalu Prabowo sebagai presiden kami netral. Silakan cari yang terbaik. Karena kami ingin terbaik. Itu baru. Jadi kekuasaan itu kalau kita dapatkan secara baik, insya Allah hasilnya baik. Tidak ada kekuasaan yang didapatkan dengan cara tidak baik akan hasilnya baik. Kecuali menguntungkan golongan Anda sendiri atau kelompok Anda sendiri. Tapi tidak akan baik bagi rakyat. Saya meyakini itu. Ya. Jadi misalnya kalau Prabowo masih menggunakan cara-cara Jokowi, memenangkan pilkada dengan cara curang dan lain sebagainya, macam-macam lah dengan alasan macam-macam. Pasti negara tidak akan pernah baik. Memang kelompoknya Prabowo, kelompoknya Jokowi akan terus makmur. Tapi kemakmuran di atas penderitaan masyarakat. Di atas kebobrokan negara. Ya kalau memang itu yang mau dicapai, ya sudah na'udzubillah min zalik. Tapi kalau bukan itu yang ingin dicapai, kesejahteraan bersama, maka hargailah prosedur-prosedur demokratis yang kita bangun. Karena yang kita bangun itu bukan hanya peradaban ekonomi, tapi juga peradaban politik dan peradaban hukum, ya. Yaitu kita hargai hukum, gitu. Oke, coba kita Oke, apa lagi ya? Yang coba kita bacakan dulu ya. Saya yakin banget kalau Anies berkuasa Bang Refli akan menikmati juga. Soalnya waktu Jokowi menang Bang Refli dapat komisaris. Apalagi kalau Anies jadi presiden Bang Refli udah bayangin jadi menteri. Itu post factum bro. Saya jadi komisaris itu tidak minta. Tapi ditawarkan. Dan itu pun saya berkonsultasi dulu. Ya kan? Masa menjabat itu kita hitung sebagai sebuah kenikmatan ya. Kalau dari sisi penghasilan, ya banyakkan penghasilan saya sebagai lawyer. Ya kan, rumah, mobil dan lain sebagainya saya beli karena saya jadi lawyer kan, lawyer pilkada. Ya kan?
satu kali klien saya itu dua tahun gaji di jasa marga kan, jadi nggak bisa kalau dikatakan menikmati gitu ya, gitu. Tapi ya kan kita nggak boleh ngomong begitu juga jadinya, ya kan? Tetapi saya bukan lawyer yang kliennya banyak. Ya kalau nggak ada klien ya sudah. Kan saya nggak pernah nyari. Tapi kalau ada klien saya cari, saya ini kan. Kan kita dapat 1, 2, 3 klien, lalu kemudian kita bisa istirahat, sisanya bikin podcast kan alhamdulillah. Kan saya kan tidak mencari-cari gitu klien itu. Kalau dapat syukur, kalau enggak juga enggak semalas, enggak ada masalah kan. Gitu. Begitu ya saudara sekalian. Gitu. Jadi kadang-kadang orang underestimate ya kan. Gitu. Makanya saya bilang apalagi kalau penghasilan dari YouTube, ya enggak ada apa-apanya dibandingkan penghasilan sebagai seorang lawyer ya kan. Gitu. Apalagi ya? Masuk PKS aja nanti wakilnya dari PDI, tidak semudah itu ya, karena Anies tokoh yang besar, kalau dia dikasih kerangkeng kecil kasihan sekali ya. Tadinya saya hanya berharap PKS yang bisa memberi air dalam dahaga, karena saya pikir hanya PKS yang konsisten. Tapi kalau PKS sudah melenceng dari konsistensinya, maka semua partai tak akan kupilih kecuali tanda tanya. Apa alasan Anies tidak mau mengumpulkan KTP untuk maju independen padahal punya massa dan teman banyak, ada RH, Geis, Habil dan KIB yang bisa bantu. Masa kalah sama Pongrekon yang tidak ada elektabilitas? Nah, itu persoalannya adalah pada waktu itu Anies terlalu percaya dengan PKB, dengan PKS, dengan Nasdem masih bisa mengendorse dia. Itu satu. Yang kedua, terlalu cepat pada waktu itu deadline pendaftaran calon independen ketika dia sendiri belum memutuskan apakah mau maju atau tidak. Karena kan ada yang namanya psychological handicap bagi Anies untuk maju lagi karena dia baru saja maju pilpres. Takut dianggap greedy kan. Makanya kemudian dia menggunakan bahasa yang halus, yaitu kalau dikehendaki. Tapi kalau belum apa-apa sudah mengumpulkan KTP, itu berarti kan kelihatan betul keinginannya. Itu jadi ada problem psikologi, ada psychological problem di situ ya. Itu persoalannya. Tetapi memang akibatnya ya sudah terlambat sekarang. Kemudian apa lagi? Bang Refli Harun, bagaimana kabar Jenderal Gatot kok sudah menghilang dan tidak pernah bikin acara diskusi kami lagi? Undang beliau podcast Bang, saya sudah undang tapi belum jawab. WA-nya saja belum jawab dia beliau. Dan bahkan belum baca kalau nggak salah ya, nggak ngerti karena saya sudah lemparkan itu ke dia. Ternyata WA saya itu masih centang 1 ya, gitu. Tapi lucu juga ya, ini cowok centang 1 tapi dia baca. Oke, sobat era sekalian, itu saja ya. Jadi tidak harus bersedih ya. Jadi kalau Anda dalam politik itu nggak usah baper-baper amat, biasa aja. Toh lahan pengabdian itu luas. Cuma kalau saya sepertinya marah, jengkel dan lain sebagainya, itu ekspresi manusiawi. Tapi jelas ya, akhirnya ya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa setelah kita berusaha tapinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala masih menguji kita ya. Mungkin apa yang kita yakini benar enggak benar. Apa yang orang bilang kita anggap orang lain enggak benar, ternyata dia benar, wallahu alam ya. Karena kita manusia yang lemah. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, cia.